Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kronologi kedatangan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia dilakukan dalam waktu relatif singkat. Berikut adalah kronologi kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat ke kota Tarakan, Kalimantan Timur. B. 3 Februari 1942, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menguasai kota Samarinda, Kalimantan Timur. Yang C. Pada 10 Februari 1942, pasukan Jepang berhasil menguasai kota Ambon di Maluku. Itu saja kronologinya ya. Namun secara umum kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan baik karena alasan berikut. Alasan yang pertama adalah Jepang berhasil mengakhiri kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pasca Perang Pasifik. Yang C. Jepang bersimpati terhadap pergerakan nasional Indonesia dengan membebaskan tahanan pemerintah Hindia Belanda. Dan yang ke D. Jepang membebaskan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Yang saya akan jelaskan kedua yaitu faktor pendorong pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia didorong oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki Jepang mendorong negara tersebut untuk datang ke wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kelangsungan industri Jepang dan kepentingan perang. Keberhasilan Jepang menjadi negara modern dan kuat serta keinginan Jepang untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa barat modern yang imperialis. Yang ke C, kepentingan Jepang untuk menguasai daerah-daerah koloni negara sekutu di Asia dengan tujuan untuk memudahkan Jepang memenangkan perang. Oke, dan yang ini yang saya akan jelaskan yang ketiga, kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Itu berbagai kebijakan pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Pada masa awal penduduknya, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan sebagai berikut. Yang pertama, mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Yang kedua, melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang ketiga, mengizinkan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ke B, pada awalnya penduduk Jepang ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan karena objek-objek vital seperti pertambangan dan industri di bumi hanguskan oleh sekutu. Dan yang ke C, bidang sosial. Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari yang pertama, golongan teratas yaitu golongan Jepang. Yang kedua, golongan kedua yaitu golongan pribumi. Dan yang golongan ketiga yaitu golongan timur asing. Dan yang D, bidang militer. Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer. Dan yang E, bidang budaya. Pada masa penduduk Jepang, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan melarang menggunakan bahasa Belanda. Papan nama dalam toko, rumah makan atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film berbahasa Belanda juga dilarang beredar. Dan terima kasih, itulah yang saya rangkum hari ini. Mapel Sejarah Indonesia. Terima kasih.